Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang di channel saya, Zudi Generasi Penerus. Semoga teman-teman sehat selalu dan tercapai cita-cita menjadi ASN. Allahumma amin. Pada video part 6 ini saya akan share soal dan pembahasan lengkap TKP ya, tipe HOT untuk persiapan teman-teman tes CPNS maupun sekolah kedinasan. Tidak bosan saya ingatkan tips dalam latihan soal CPNS, yaitu yang pertama, targetkan latihan rutin ya teman-teman, sehari berapa soal, baik itu TWK, TIU dan TKP, minimal 10 soal lebih alhamdulillah. Agar rencana menjadi nyata, silakan lihat video di playlist motivasi saya, yaitu RAS. Seperti pisau, semakin sering diasah maka akan semakin tajam. Dengan latihan soal tertarget, insya Allah kemampuan teman-teman lebih siap menghadapi tes CPNS sesungguhnya. Kedua, coba jawab dahulu setiap soal untuk mengukur kemampuan teman-teman, lalu cek dengan jawaban dan pembahasannya. Yang ketiga, siapkan buku khusus, bisa juga kertas, untuk meringkas setiap pokok materi dari setiap latihan soal, misal TIU, rumus umum, atau trik khususnya dari pembahasannya. Silakan dicatat. Terima kasih. Oke. Soal nomor 1. Menjadi PNS saat ini adalah impian banyak orang. Karena menjadi PNS memberikan jaminan kepastian kesejahteraan di hari tua. Pada saat ada penerimaan CPNS, Anda turut mengadu nasib berjuang menjadi abdi negara dengan saingan yang jumlahnya ratusan bahkan ribuan. Pada saat yang sama ada yang menawarkan jalan pintas untuk menjadi PNS melalui jalur khusus dengan meminta imbalan tertentu. Sikap Anda: A. Yaitu mempertimbangkan tawaran tersebut karena bisa berbahaya. Kalau ketahuan bisa berhadapan dengan hukum dan apabila lulus bisa juga dibatalkan. B. Menolak secara tegas dengan menyampaikan kepada oknum tersebut bahwa tindakannya adalah melanggar aturan dan saya ingin menjadi PNS dengan cara yang jujur. C. Menolak dengan tegas dan akan melaporkan kepada panitia ada oknum yang menjanjikan jalur khusus menjadi PNS dengan membayar biaya tertentu. D. Melihat kemampuan sendiri dulu sebelum menerimanya. Apabila saya masih mampu mengikuti semua rangkaian tes yang ada, saya akan menolaknya. Atau yang E. Saya akan menerima tawaran tersebut karena melihat persaingan yang sangat ketat untuk lolos, jadi peluangnya sangat kecil kalau tidak melalui orang dalam. Oke teman-teman, untuk soal nomor 1 nih ya. Ini kita kembali ke soal ya. Jadi kalau soal seperti ini jenisnya aspeknya integritas diri teman-teman. Aspek integritas diri itu ciri soalnya itu mengarah pada kejadian korupsi ya, kecurangan dan lain-lain. Ini kan seleksi CPNS dengan CAT ya sekarang ini ya. Jadi kalau ada yang berbau kecurangan, ini aspeknya aspek yaitu integritas diri teman-teman. Untuk aspek integritas diri, pilihlah jawaban yang mengarah ke tindakan bersih, jujur, tanpa korupsi. Nah, tentu saja kita untuk cara cepatnya kita milih poin yang nilainya 4 dan 5. Tentu saja yang cari yang menolak ya. Ini untuk B ini menolak. Nah, oke. Kalau yang A ini mempertimbangkan nggak masuk nih ya. Yang B menolak. Oke. Terus yang menolak mana lagi? C juga menolak ya. Jadi antara B dan C nih ya. Nah, kalau yang E ini paling parah ini menerima, ini mah poinnya 1 nih teman-teman. Jadi pilihannya antara B dan C ya. Kalau tadi B menolak dengan tegas juga, yang C juga menolak dengan tegas. Bedanya kalau yang C yaitu ini ya, akan melaporkan. Nah, kalau yang B ini aja menolak secara tegas dan menyampaikan kepada oknum tersebut bahwa tindakannya adalah melanggar aturan. Gitu aja ya. Karena ingin menjadi PNS secara jujur. Bedanya di situ. Kalau C itu melaporkan sama-sama menolak, B tidak. Nah, ini jawaban yang poinnya 5 yang C teman-teman. Yang menolak dengan tegas dan akan melaporkan kepada panitia ada oknum yang menjanjikan jalur khusus menjadi PNS dengan membayar biaya tertentu. Untuk yang B itu poinnya 4 ya teman-teman ya. Paling parah tadi yang E.
itu ini poinnya 1 nih. Kalau yang D ini poinnya 3. Kalau yang A tadi poinnya 2. Ini jawaban dan pembahasan lengkapnya nih ya. A poinnya 2, B 4, yang poin maksimal ada di poin C teman-teman. Oke. Jadi aspek integritas diri, cirinya mengarah pada kejadian korupsi, curangan, dan lain-lain. Cara pilih jawabnya seperti ini. Pilih jawaban yang mengarah ke sikap bersih, jujur tanpa korupsi. Oke. Next. Nomor 2. Anda seorang karyawan perusahaan yang sudah cukup lama. Di luar kantor, Anda mempunyai pekerjaan sampingan untuk menambah pemasukan keluarga karena istri Anda tidak bekerja. Suatu hari Anda diminta lembur untuk menyelesaikan pekerjaan yang deadline pada hari itu juga. Karena pimpinan Anda mau ada rapat koordinasi pimpinan dan membutuhkan data laporan update. Nah, sikap Anda gimana nih? A. Ikut lembur dan meninggalkan kerja sampingan demi kinerja atasan tempat saya bekerja. B. Terima lembur sambil tetap melakukan pekerjaan sampingan agar dapat diselesaikan semuanya, namun pekerjaan kantor diprioritaskan. Yang C. Terima permintaan lembur karena merupakan bagian tanggung jawab sebagai karyawan dan hasil kerja tim merupakan kinerja unit saya. D. Menolak kerja lembur karena saya mempunyai sampingan yang rutin saya lakukan. Akan saya jelaskan kalau permintaan lembur mendadak. Apabila diinformasikan jauh hari sebelumnya, tentunya saya akan bisa mengatur jadwal kerja sampingan saya. Atau yang E, saya akan meminta izin pada atasan untuk tidak ikut lembur karena memiliki pekerjaan sampingan yang sudah rutin saya lakukan untuk menambah penghasilan keluarga dan sudah banyak rekan kerja yang ikut lembur. Oke. Untuk kita kembali ke soal teman-teman ya. Untuk soal nomor 2, untuk soal jenis seperti ini adalah masuk aspek yaitu kemampuan bekerja dalam kelompok teman-teman ya. Karena untuk yaitu ya, di dalam suatu kantor dituntut untuk lembur menyelesaikan deadline pekerjaan ya. Ya, ini adalah aspek kemampuan bekerja dalam kelompok. Untuk aspek pekerjaan dalam kelompok itu cirinya yaitu ada kegiatan kelompok ya. Ini kan lembur bersama. Untuk pilih caranya, cara jawabnya pilih jawaban yang menggambarkan kerjasama dalam kelompok. Nah, untuk menggambarkan kerjasama dalam kelompok tentunya yaitu pilihannya yaitu ikut lembur ya teman-teman ya. Jadi tidak mementingkan kepentingan pribadi. Oke. Kita cari poin yang nilainya 4 dan 5 teman-teman. Untuk yang poinnya 4 dan 5 ini kita berarti pilihannya yang ikut lembur. Ini untuk A nih ya. Ikut lembur dan meninggalkan kerja sampingan demi kinerja atasan. Nah, ini masuk nih ya. Mengikut lembur. Oke, terus pilihan lain yang ikut lembur juga. Kalau yang B ini terima lembur tapi sambil mengerjakan kerjaan sampingannya. Tentu saja ini hasilnya tidak maksimal ya. Ini bukan pilihan yang tepat ya. Untuk yang C, terima permintaan lembur karena merupakan bagian tanggung jawab sebagai karyawan dan hasil kerja tim merupakan kinerja unit saya. Nah, ini masuk juga yang C ya. Hampir sama kayak yang A, tapi lebih maksimal nilai di C karena terima permintaan lembur karena merupakan bagian tanggung jawab sebagai karyawan dan hasil kerjanya tim merupakan kinerja unit saya. Kalau yang A tadi karena atasan teman-teman ya. Jadi ini yang nilai maksimal di C teman-teman ya. Kalau yang A tadi poinnya 4. Nah, untuk yang D ini malah menolak nih. Kalau menolak ini poinnya 1 teman-teman. Kalau yang E ini meminta izin untuk tidak lembur. Nah, ini poinnya 2. Oke. Nah, ini untuk jawaban dan pembahasan lengkapnya ya teman-teman ya. Nah, A 4, B 3, C poinnya 5, D 1 dan E poinnya adalah 2 teman-teman. Oke. Soal nomor 3. Anda adalah karyawan senior di perusahaan. Suatu ketika Anda diberi amanah menjadi ketua tim sebuah proyek yang cukup besar. Proyek ini memiliki deadline yang cukup ketat. Namun anggota tim Anda bekerja lamban tidak sebagaimana yang Anda inginkan. Sikap yang Anda ambil sebagai ketua tim adalah A. Saya akan maksudnya melaporkan kepada atasan ya atas sikap anggota tim saya agar mereka mendapat pelajaran sehingga bisa bekerja secara serius.
Yang B, membagi tugas kepada anggota tim secara adil. Saya akan berusaha untuk memotivasi dan memperhatikan pekerjaan mereka. Selain itu, saya juga bertanggung jawab menyelesaikan pekerjaan dengan sebaik mungkin. Untuk yang C, tetap mengerjakan pekerjaan saya sebaik mungkin dan mengingatkan anggota tim lain untuk bekerja sebaik mungkin. Apabila melalaikan akan mendapat sanksi berupa teguran dari atasan. D, bekerja dengan sebaik mungkin agar bisa menjadi contoh untuk anggota lain. Prinsip saya, pemimpin yang baik bisa memotivasi anggota lain dari diri sendiri. Atau yang E nih, saya akan memotivasi anggota lain agar menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam sebuah tim tersebut. Karena mencapaikan kerja sebuah tim merupakan hasil kerja bersama, bukan pribadi atau perseorangan. Oke, kita kembali ke soalnya. Untuk soal nomor 3 seperti ini teman-teman. Ini adalah ada pilihan ya. Diposisikan kita sebagai atasan. Ini adalah leadership teman-teman, berarti ya, kepemimpinan. Untuk leadership kepemimpinan ini adalah ciri soalnya itu ada unsur menggerakkan. Ini ya, menggerakkan orang lain. Biasanya kita diberatkan sebagai atasan di sini ya. Untuk cara jawabnya, pilih jawaban yang berisi perintah kepada orang lain secara jelas teman-teman. Jadi kita memilih jawaban yang berisi perintah kepada orang lain secara jelas. Yang poin 4 dan 5 di sini adalah ini ya, yang B dan E teman-teman. Ini ya. Oke teman-teman. Jadi untuk yang nomor 3 ini yang nilainya maksimal ya, nilainya maksimal 5, itu adalah pilihan yang B ya teman-teman ya. Jadi membagi tugas kepada anggota tim itu secara adil. Jadi saya akan berusaha untuk memotivasi dan memperhatikan pekerjaan mereka. Selain itu saya juga bertanggung jawab menyelesaikan pekerjaan dengan sebaik mungkin. Ini yang B, yang poinnya 5 teman-teman ya. Untuk yang A ini poinnya 3 teman-teman. Ini menyampaikan laporan ya kepada atasan, ini curhat ke atasannya biar nanti dapat dapat solusi dari atasannya, sehingga yang semula tidak bekerja dengan maksimal nanti bisa bekerja dengan secara maksimal dan serius tentunya. Ini yang pilihan A, ini poinnya 3 teman-teman. Oke, yang 5B ya. Untuk yang poinnya 4 itu di E teman-teman ya. Saya akan memotivasi anggota lain agar menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam sebuah tim tersebut, karena pencapaian kerja sebuah tim merupakan hasil kerja bersama, bukan pribadi perseorangan. Oke, untuk yang D ini poinnya ini 2 teman-teman. Untuk yang C ini poinnya 1 nih, karena ini tetap mengerjakan pekerjaan saya sebaik mungkin dan mengingatkan anggota tim lain untuk bekerja sebaik mungkin. Apabila melalaikan akan mendapatkan sanksi berupa teguran dari atasan. Ini ancaman ya, sifatnya ancaman. Jadi memberikan ancaman, nanti kalau nggak bekerja baik akan mendapat sanksi seperti itu ya. Ini nilainya kurang bagus, jadi nilainya C ini 1 teman-teman. Oke. Nah ini untuk pembahasan lengkapnya seperti ini teman-teman. Jadi A itu poinnya 3, yang poinnya 5 tadi B ya. Untuk yang poin 4 E, C dan D 1 dan 2 teman-teman. Jadi ini adalah aspek leadership atau kepemimpinan, yaitu kemampuan menggerakkan dan mengkoordinir orang lain teman-teman. Cirinya tadi ya, ada unsur menggerakkan orang lain, memotivasi. Biasanya kita sebagai atas. Untuk cara jawabnya tadi, pilih jawaban yang berisi perintah secara jelas kepada orang lain. Oke. Soal nomor 4. Anda seorang karyawan yang bertugas di bagian pengembangan produk nih. Kadang ditugaskan melakukan survei lapangan. Nah, suatu ketika Anda ditugaskan dinas luar kota bersama rekan kantor nih selama 2 minggu. Banyak agenda yang harus dilakukan. Namun 3 hari sebelum selesai tugas, rekan kerja Anda menyampaikan jika dia mempunyai tugas dari atasan yang harus diserahkan awal minggu depan nih. Karena atasan ada meeting dengan klien. Nah, sikap Anda menyikapinya gimana nih? Nah, ada soal seperti ini nih. Kalau soal seperti ini nih, aspek ini teman-teman, aspek profesionalisme nih
Jadi fokus pada pekerjaan ya, pada pekerjaan yang telah dilakukan hingga tuntas nih. Untuk pilihannya yang A ini, sikap kita memintanya tetap fokus pada kunjungan kerja ke beberapa kantor perwakilan daerah untuk pekerjaan dari atasannya bisa dikerjakan weekend saat sudah pulang dari pekerjaan dinas. Karena pekerjaan ini merupakan tanggung jawabnya juga yang belum terselesaikan. Untuk pilihan yang B ini menanyakan ke rekan kerja saya apa pekerjaannya untuk mengetahui tingkat urgensinya. Bila sangat penting bisa menyarankannya untuk meminta teman kantor membantunya menyelesaikan. Namun bila dia yang harus menyelesaikan sendiri, menyarankannya dia kembali dan saya akan menyelesaikan perjalanan dinas sendiri. C. Memintanya untuk menghubungi atasan dan meminta kelonggaran untuk menyelesaikan tugas awal pekan depan sebab dia masih di luar kota perjalanan dinas. Nah ini minta dispensasi ini nilainya nggak maksimal nih kalau ini. Terus yang D, memintanya untuk memilih tetap akan melanjutkan perjalanan dinas bersama saya atau pulang untuk menyelesaikan pekerjaan yang diminta atasannya. Memintanya bisa mengambil keputusan tegas. Lah ini ngasih pilihan tapi bikin bingung nih. Jadi dikasih pilihan, jadi suruh pilih A atau B seperti itu ya. Jadi malah ini ya sepertinya bagus tapi ini bukan jawaban yang benar ya, yang tepat untuk kasus seperti ini. Ini poinnya nggak maksimal. Terus yang E, menyarankan untuk tetap fokus pada perjalanan dinas karena juga merupakan tanggung jawabnya yang belum terselesaikan dan ada laporan hasil kunjungan juga. Oke teman-teman, untuk yang soal nomor 4 ini tadi kan profesionalisme ya aspeknya. Jadi fokus pada pekerjaan harus dikerjakan sampai tuntas nih. Jadi kalau melihat ini ya yang mengerjakan sampai tuntas ini kan intinya tetap fokus ya. Jadi ini yang E bisa menyarankan untuk tetap fokus pada perjalanan dinas karena juga merupakan tanggung jawabnya yang belum terselesaikan dan ada laporan hasil kunjungan juga. Lah ini bisa masuk nih yang E ya teman-teman ya. Terus kita lihat yang A. Kalau yang A memintanya tetap fokus pada kunjungan kerja ke beberapa kantor perwakilan daerah tadi ya. Ini juga tetap minta fokus nih, bedanya apa nih? Kita tinggal milih antara A atau E teman-teman nih ya. Intinya tetap fokus pada pekerjaan ya, diselesaikan. Nah kita pilih yang poinnya maksimal ini yang A teman-teman, dibandingkan sama E ya. Kalau A ini ada solusinya teman-teman, ada solusi nanti tugas yang dari atasannya itu bisa dikerjakan saat weekend setelah pulang dari perjalanan dinas. Karena apa? Karena pekerjaan ini juga merupakan tanggung jawabnya juga yang belum terselesaikan teman-teman, dibanding yang E ya. Kalau yang E kan menyarankan tetap fokus. Nah ini nilainya 4. Jadi yang A 5, yang E 4 teman-teman. Untuk yang D ini poinnya 2. Untuk yang C ini menghubungi atasan ini poinnya 1. Yang C poinnya 2 teman-teman. C poinnya 2, D poinnya 1 teman-teman. Oke. Oke teman-teman. Jadi yang poinnya maksimal adalah yang A tadi teman-teman ya. Terus untuk yang E ini poinnya 4. Ini menyarankan tetap fokus juga 4, tapi lebih yang poin maksimal di A karena ngasih solusi juga. Oke. Terus untuk yang D ini ngasih pilihan ini ya. Ngasih pilihan ini malah jadi bingung ini yang dikasih pilihan karena suruh memilih nih. Ini poinnya 1, untuk yang C poinnya 2 ya. Untuk yang B ini poinnya 3 teman-teman. Oke. Ini pembahasan lengkapnya ini ya. A5, B3, C2, D poinnya 1, yang E poinnya 4. Ini adalah aspek profesionalisme teman-teman. Oke. Ini jadi soalnya ya, ada gangguan terhadap pekerjaan Anda, terus pilihan pekerjaannya dan sesuatu di masa lampau. Cara jawabnya itu pilih jawaban yang tetap fokus pada pekerjaan apapun gangguannya. Oke. Next, nomor 5. Pada saat hari Jumat nih, Anda pulang lebih awal. Istri dan 2 anak Anda sudah menunggu di rumah. Istri sudah menyiapkan makanan kesukaan Anda. Nah, saat akan keluar dari kantor, tiba-tiba nih seorang laki-laki sahabat Anda waktu kuliah menelpon. Nah, saat ini pengen curhat nih karena masih kalut dengan masalah yang dihadapinya dan memintanya bertemu dengan Anda. Sikap Anda. Nah,
Yang pertama, A. Saya akan menjelaskan kepadanya kalau saya sudah ada jadwal agenda acara hari ini. Saya mintanya untuk bisa memahami dan akan bertemu besok hari Sabtu saja. Saya juga menasihatinya untuk tetap tegar menghadapi permasalahan yang dihadapinya karena setiap orang pasti mempunyai masalah hidup. Ini soal nomor 5 nih teman-teman ya. Sebelum saya masuk ke B ya, C dan E, D, E nya. Ini soal nomor 5 ini aspeknya masuk aspek ini ya. Jadi kalau kita membaca soal itu kan kita harus ini ya, langsung connect ini aspek apa gitu ya. Ini aspek ke orang lain ya, aspek orientasi pada orang lain atau kepedulian kepada orang lain teman-teman ya. Nah, jadi kita aspeknya itu seperti itu, nanti ngarah ke jawabannya yang peduli kepada orang, permasalahan orang lain. Oke. Ini yang jawaban A seperti ini. Mengiyakan tapi besok. Kita lihat yang B. Kalau yang B, saya akan bertemu sahabat saya dan akan ngabari istri bahwa pulang terlambat karena bertemu dengan sahabat saya yang sedang dalam masalah. Saya akan segera pulang setelah pertemuan dengan teman saya selesai. Terus yang C, saya akan mengatakan kepadanya saya sudah mau ada acara di rumah. Saya sengaja tidak mau ketemu dengannya juga karena selama ini dia lemah dalam menghadapi masalah. Nah, ini kalau ini yang C tidak ini ya, jelas tidak poin maksimal nih. Karena nggak mau ketemu nih, alasannya di acara. Yang D, menyarankan kepadanya untuk menghubungi teman yang lain karena Anda mau ada acara. Ini juga menolak secara halus. Saya juga menasihatinya agar tidak larut dalam masalah. Setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Dan Tuhan tidak memberikan beban melebihi kemampuan hambanya. Ini juga menolak nih. Yang C sama D ini menolak, tidak recommended jawabannya ya. Maksudnya jawabannya tidak maksimal. Terus yang E, saya akan bersedia ketemu dengannya, tetapi setelah urusan saya di rumah selesai. Saya berusaha menenangkan dan meyakinkannya akan segera menemuinya setelah acara di rumah selesai. Oke teman-teman. Jadi karena ini aspeknya peduli terhadap orang lain ya. Jadi pilihannya cari teman nilai yang 45 tadi ya, seperti ini ya. Kalau mengerjakan soal TKP kita fokus ke cari nilai yang maksimal 4 atau 5 lah. Minimal kita kalau nggak dapat di poin 5, minimal kita dapat 4-nya teman-teman. Oke. Jadi ini yang mengiyakan. Yang mengiyakan mana nih? Nah, ini yang mengiyakan yang B nih. Saya akan bertemu sahabat saya dan mengabari istri. Nah, terus yang mana lagi? Yang E. Ini juga mengiyakan tapi setelah urusan di rumah selesai. Nah, ini yang paling cepat nih ya, menemuinya karena kepedulian terhadap orang lain. Ini pilihan yang poinnya maksimal di B teman-teman. Jadi saya akan bertemu sahabat saya dan akan kabari istri pulang agak terlambat karena bertemu dengan sahabat yang sedang dalam masalah. Seperti itu ya. Ini yang poinnya 5 adalah B. Untuk yang E, ini kan juga bersedia ketemu nih, tapi setelah pulang ke rumah dulu. Nah, jadi setelah pulang ke rumah dulu. Ini juga bagus, tapi poinnya 4 untuk yang E. Terus untuk yang A. Nah, ini mengiyakan tapi ketemunya besok nih teman-teman. Mengiyakan tapi ketemu besok. Lah ini poinnya 3. Nih poinnya 3 nih ya. Poinnya 3. Terus kalau yang C sama D, nah ini kalau yang menolak nih ya, yang D ini menyarankan, ini menolak halus menghubungi yang lain, ini poinnya 2. Yang C ini menolak ya, tidak mau ketemu dengannya juga ini ya. Jadi udah ilfil, males gitu ya. Ini poinnya 1. Nah, oke. Ini jawaban dan pembahasan lengkapnya. Jadi poinnya 3, A yang B 5, C 1, D 2, E nya 4. Ini aspek orientasi pada orang lain teman-teman. Ini ya ciri dan cara menjawabnya seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Orientasinya pada orang lain dalam situasi tersebut. Oke. Sekian dulu ya teman-teman ya. Semoga bermanfaat dan menjadi ilmu manfaat. Next video insya Allah part 7 ya, yaitu soal dan pembahasan TWK HOTS. Nah ini ya tipe-tipe namanya tipe soal yang HOTS teman-teman ya. Oke, ini mohon maaf nih tadi ada backsoundnya anak saya nih, karena biasa kalau saya membuat video mesti anak saya itu selalu menemani ya, aktif bermain di belakang layar. Jadi ada backsoundnya anak saya, mohon maaf dan mohon maklum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.